Di dunia media sosial, jarak bukan lagi masalah. Siapapun bisa terhubung dengan siapa saja, bahkan orang yang belum pernah kita kenal sebelumnya. Saya Suzuki, seorang gadis 16 tahun yang aktif di dunia akting, bertemu dengan Charles Thomas Ikenaga, seorang pria muda yang tampak sempurna, ramah, perhatian, dan menarik. Mereka mulai berbicara lewat Facebook, dan hubungan mereka berkembang dengan cepat. Namun seperti yang sering terjadi di dunia maya, tak semuanya seperti yang terlihat. Di balik wajah yang menawan, ada sisi lain dari Charles yang mulai terlihat. Perlahan Suzuki mulai merasa ada yang tidak beres, sesuatu yang ia tidak bisa pahami. Saat Suzuki berusaha mengakhiri hubungan itu, segalanya mulai berubah. Reaksi yang tak pernah ia bayangkan membawa perubahan besar yang akan mengubah hidupnya selamanya. Di suatu area di kota Tokyo pada bulan Oktober 2011, Suzuki, seorang siswi 18 tahun yang tengah sibuk mengejar karir di dunia akting, membuka akun Facebooknya. Di tengah kesibukan sekolah, audisi, dan pelajaran akting, ia menerima permintaan pertemanan yang menarik perhatiannya. Seorang pria bernama Charles Thomas Ikenaga, berusia 19 tahun yang hampir seumurannya, mengirimkan permintaan itu. Di profilnya, Charles memperkenalkan diri sebagai mahasiswa di salah satu universitas ternama di Kyoto. Ia tampak sopan, percaya diri, dan tentu saja menarik. Wajah tampan dan latar belakangnya yang berdarah campuran Jepang dan Filipina membuat Suzuki merasa bahwa dia berbeda dari pria-pria lain yang biasa ia kenal. Suzuki, meskipun sibuk dengan aktivitas padatnya, adalah seorang gadis muda yang penuh semangat. Ia dikenal ramah, ceria, dan memiliki impian besar di dunia seni peran. Sejak usia 12 tahun ia sudah memasuki dunia akting, bahkan pernah membintangi film layar lebar. Tetapi seperti remaja lainnya, Suzuki juga mendambakan perhatian dan koneksi emosional, sesuatu yang membuatnya merasa dihargai. Percakapan mereka dimulai dengan ringan. Charles tampak sangat mengerti, selalu tahu apa yang harus dikatakan untuk membuat Suzuki merasa spesial. Mereka mulai bertukar pesan, berbagi cerita, dan semakin merasa nyaman satu sama lain. Meski perkenalan mereka baru dimulai, Charles tampak tahu banyak hal tentang Suzuki, bahkan lebih banyak daripada yang biasa diketahui orang yang baru dikenalnya. Namun ada beberapa hal yang terasa aneh. Charles yang selalu tampak sempurna, selalu menghindari berbicara lebih banyak tentang dirinya. Ia tidak pernah memberikan nomor ponselnya, bahkan malah memberikan nomor milik temannya jika mereka ingin melanjutkan komunikasi. Ketika Suzuki bertanya lebih lanjut tentang kehidupannya, Charles selalu memberi jawaban singkat dan mengalihkan topik. Meski begitu, Suzuki tidak terlalu memikirkannya. Charles terlihat sangat perhatian, selalu mendukungnya dalam setiap langkah karirnya. Dalam benaknya tidak ada yang salah, setidaknya tidak sampai saat itu. 2 bulan setelah mereka mulai berbicara, hubungan mereka semakin berkembang. Charles bahkan naik bus malam dari Kyoto ke Tokyo hanya untuk bertemu langsung dengan Suzuki. Sebuah tindakan yang Suzuki anggap sebagai bukti keseriusannya. Pertemuan pertama mereka di sebuah kafe di pusat Tokyo terasa luar biasa. Charles tampak lebih nyata, lebih manusiawi, dan tidak seperti pria yang ia kenal hanya melalui layar ponsel. Mereka menghabiskan waktu berjam-jam bersama, berbicara tentang kehidupan, masa depan, dan mimpi-mimpi mereka. Saat itu Suzuki merasa semakin yakin bahwa ia telah menemukan seseorang yang tepat. Di balik semua perasaan itu, di hati kecil Suzuki tetap ada kecurigaan yang mulai tumbuh. Semakin sering mereka berbicara, semakin banyak sisi dari Charles yang mulai terlihat. Saat Suzuki menanyakan lebih lanjut tentang universitas yang ia klaim sebagai tempat belajarnya, Charles selalu menghindar.
Bahkan saat mereka berbicara tentang pekerjaan, ia mengungkapkan bahwa ia tidak sedang kuliah, melainkan bekerja sebagai supir truk setelah lulus SMA. Namun Suzuki mencoba untuk mengabaikan perasaan aneh itu. Ia merasa nyaman dengan Charles dan mungkin itu sudah cukup. Semua orang pasti punya sisi tersembunyi, pikirnya saat itu. Mereka pun akhirnya mulai berpacaran dan hubungan mereka terasa semakin solid. Hubungan mereka berlangsung sekitar 5 bulan. Bagi Suzuki, ini adalah babak baru yang penuh kebahagiaan. Mimpi-mimpinya sebagai seorang aktris semakin terasa nyata dan bersama Charles, ia merasa seperti ada seseorang yang mendukungnya. Namun ketika tahun 2012 tiba, Suzuki memutuskan untuk mengambil langkah besar dalam hidupnya untuk mengejar impian lainnya, belajar bahasa Inggris di Amerika Serikat. Keputusan itu datang dengan berat hati. Suzuki tahu bahwa untuk mewujudkan mimpinya, ia harus melanjutkan pendidikan di luar negeri. Tapi itu berarti ia harus membuat keputusan sulit, mengakhiri hubungannya dengan Charles. Sebagai seorang remaja yang baru menginjak usia 18 tahun, Suzuki merasa ragu dan cemas. Tapi keputusan itu terasa perlu. Ia memberitahukan Charles bahwa ia akan pergi ke Amerika, dan setelah berdiskusi panjang, mereka memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka. Namun tanpa Suzuki sadari, keputusan itu bukanlah akhir dari segalanya. Justru disinilah semuanya dimulai dan Suzuki akan segera menyadari bahwa perpisahan ini akan membawa dampak yang lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Beberapa waktu berlalu hingga akhirnya pada tahun 2013 Suzuki menyelesaikan studinya di Amerika Serikat. Ia kembali ke Jepang pada bulan Maret tahun itu, membawa harapan untuk menjalani hidup yang tenang dan normal seperti sebelumnya. Setelah mendapatkan banyak pengalaman di luar negeri, Suzuki ingin fokus pada dirinya sendiri dan melanjutkan karir di dunia akting dan menikmati masa mudanya. Namun harapannya untuk ketenangan segera hancur begitu pesan pertama dari Charles masuk ke ponselnya. Awalnya, pesan-pesan dari Charles hanya berisi permintaan sederhana untuk berbicara kembali. Suzuki mencoba mengabaikan itu, mengingat dia sudah move on dan tidak lagi tertarik untuk melanjutkan hubungan yang sudah berakhir. Namun Charles tidak bisa menerima kenyataan bahwa hubungan mereka sudah selesai. Semakin hari pesan-pesan itu semakin intens, mulai dari permintaan biasa hingga ancaman yang perlahan membuat Suzuki merasa cemas. Pesan pertama masih bisa dibilang ringan, hanya sebuah permintaan untuk kembali berkomunikasi. Tapi seiring waktu, pesannya mulai berubah menjadi lebih mengerikan. Salah satu pesan berbunyi, "Kirimkan foto kamu atau kamu akan kehilangan nyawamu," yang langsung membuat Suzuki merasa ada yang tidak beres. Semakin lama ancaman-ancaman itu semakin tidak terkendali. "Jika kamu tidak membalas, saya akan mengunggah foto dan video kamu tanpa busana saat kita berpacaran," tulis Charles dalam pesan berikutnya. Namun yang paling menakutkan adalah ketika Charles menulis, "Saya akan menghilangkan nyawa kamu." Ancaman itu langsung menorehkan rasa takut ke dalam hati Suzuki. Setiap pesan yang masuk hanya membuat Suzuki semakin terpojok. Dia merasa tak bisa lagi melarikan diri dari teror ini. Berbagai cara sudah dicoba untuk menghentikan komunikasi tersebut. Dia memblokir Charles di Facebook, menghapusnya dari daftar teman, dan bahkan memblokir nomor teleponnya. Namun itu tidak berhenti di situ. Charles selalu menemukan cara untuk menghubunginya. Entah itu melalui nomor baru, email, atau bahkan melalui teman-temannya. Charles terus mengejar Suzuki dan semakin lama ancamannya semakin nyata. Suzuki tidak lagi merasa aman di rumahnya sendiri dan ketakutannya semakin besar setiap kali ponselnya berdering. Tidak tahan lagi dengan tekanan itu, Suzuki akhirnya memutuskan untuk memberitahu ayahnya tentang apa yang terjadi. Ia berharap dengan bantuan sang ayah semuanya akan selesai. Ayah Suzuki yang mulai merasakan kecemasan mendalam segera bertindak. Dengan tegas ia menghubungi Charles, memberi peringatan langsung padanya. Ketegasan ayah Suzuki sempat membuat Charles berhenti mengirim pesan selama beberapa waktu.
Meskipun setelah itu Charles berhenti menghubungi, ketakutan Suzuki belum berakhir. Setiap kali ponselnya berbunyi, setiap kali ada pesan yang masuk, hatinya berdebar kencang. Suzuki mencoba menjalani hari-harinya dengan tenang, tetapi rasa aman yang dulu ia rasakan seperti menghilang. Namun yang lebih menakutkan adalah apa yang tidak diketahui Suzuki. Di balik diamnya, Charles tidak benar-benar berhenti. Ia ternyata diam-diam menyusun rencana, merancang langkah-langkah selanjutnya yang jauh lebih mengerikan. Tanpa sepengetahuan Suzuki, dia menyiapkan sesuatu yang akan mengubah semuanya, sesuatu yang lebih besar dan lebih menakutkan dari sekedar ancaman melalui pesan. Setelah semua akses untuk menghubungi Suzuki ditutup, nomor diblokir, media sosial diputus, Charles merasa kehilangan kendali. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa hubungan mereka benar-benar telah berakhir. Dalam diam, rasa kecewa itu berubah menjadi amarah, dan dari amarah itu lahirlah sebuah niat yang mengganggu. Ia ingin membalas perasaan sakitnya dengan cara yang salah. Charles pun memutuskan berhenti dari pekerjaannya. Bukan untuk mencari ketenangan atau memulai hidup baru, tetapi untuk menyusun sebuah rencana yang kelam. Laporan pengadilan yang diberitakan oleh Japan Today mengungkapkan bahwa Charles mulai merancang segalanya secara terperinci. Ia mencatat anggaran, menghitung biaya perjalanan dari Kyoto ke Tokyo, dan membuat daftar barang-barang yang akan ia beli. Seperti tali, sarung tangan, serta sebuah benda tajam. Semua itu ia siapkan bukan untuk kehidupan, tetapi untuk menyakiti. Namun bukan hanya ancaman secara fisik yang ia rencanakan. Charles juga menyebarkan 67 foto dan video Suzuki yang ia simpan selama masa hubungan mereka ke situs-situs yang tidak seharusnya. Bagi Suzuki, ini adalah pelanggaran besar terhadap privasinya. Hal yang tak hanya melukai hati, tetapi juga menimbulkan rasa takut yang dalam. Ia merasa seperti tak punya tempat aman lagi, bahkan di dunia yang selama ini ia anggap sebagai ruang pribadinya. Kemudian pada tanggal 27 September, Charles memutuskan untuk naik bus malam dari Kyoto menuju Tokyo. Ia tiba keesokan paginya dan langsung membeli alat yang akan menjadi bagian dari rencananya, sebuah benda tajam sepanjang 15 cm yang ia beli di sebuah toko dekat stasiun Kichiyoji. Tapi yang mengerikan, dia tidak langsung bertindak. Ia menunggu dengan sabar sambil menyusun langkah berikutnya. Mulai tanggal 1 Oktober, ia mengikuti Suzuki dari kejauhan. Ia muncul dari stasiun dekat rumahnya, berdiri di tempat-tempat yang biasa Suzuki datangi. Ia bahkan sempat mencoba mengajak Suzuki bicara, memintanya kembali, seolah-olah semua yang terjadi sebelumnya bisa dihapus begitu saja. Selain itu, Charles juga mulai menghubungi teman-teman Suzuki, memberi tekanan dan ancaman terselubung. Ia mengirim pesan kepada salah satu dari mereka, berkata bahwa jika mereka tidak membantunya bicara kembali dengan Suzuki, maka mereka akan menyesal. Semua ini dilakukan dengan satu tujuan, mendapatkan kembali kontrol atas sesuatu yang sebetulnya sudah bukan miliknya lagi. Suzuki tidak tahu bahwa selama ia menjalani hari-harinya, berangkat kerja, bertemu teman, berusaha kembali menjalani hidup, ada seseorang yang terus mengamatinya dari kejauhan. Ia tidak tahu bahwa langkah-langkahnya sedang dipelajari. Ia hanya merasakan sesuatu yang tidak nyaman, seperti ada bayangan yang terus mengikuti, tetapi ia tidak bisa memastikannya. Apa yang dulu dia kira sebagai cinta, kini berubah menjadi sebuah ancaman nyata. Ancaman yang tidak lagi bersembunyi di balik layar ponsel, melainkan sudah hadir di dunia nyata. Pada sore hari tanggal 8 Oktober, polisi menerima laporan darurat dari seorang pejalan kaki. Laporan itu mengabarkan tentang seorang wanita yang ditemukan terluka parah di jalan dengan cairan merah mengalir dari tubuhnya. Pejalan kaki itu yang sedang berjalan bersama anjingnya segera menghubungi polisi dan memberikan informasi mengenai lokasi kejadian. Tim polisi segera menuju ke tempat kejadian.
Setibanya di sana, mereka merasa terkejut dan sangat sedih karena wanita yang tergeletak tak berdaya itu ternyata adalah Suzuki. Petugas yang sampai di tempat kejadian merasa sangat terpukul karena di pagi hari yang sama, sekitar pukul 9 pagi, Suzuki melapor ke polisi menceritakan bahwa ada seseorang yang terus mengikutinya dan membuatnya merasa sangat tidak aman. Ia mengungkapkan kekhawatirannya tentang seseorang yang telah mengganggu dan mengancamnya selama beberapa waktu. Suzuki meminta bantuan agar perlindungan diberikan kepadanya. Namun meskipun polisi telah berusaha memberikan nasihat dan langkah-langkah pencegahan, mereka tidak menyangka bahwa ancaman itu akan berlanjut hingga menjadi tragedi yang begitu mengerikan. Melihat Suzuki terbaring tak berdaya, cairan merah menggenang di sekelilingnya dan luka-luka parah di tubuhnya menunjukkan betapa besar kekerasan yang ia alami, polisi merasa sangat kecewa dan menyesal. Mereka merasa gagal dalam memberikan perlindungan yang dibutuhkan Suzuki yang sudah memperingatkan mereka tentang ancaman tersebut. Petugas segera memberikan pertolongan pertama kepada Suzuki, namun luka-lukanya sangat parah. Suzuki dilarikan ke rumah sakit, tetapi sayangnya setelah 2 jam ia dinyatakan meninggal dunia akibat luka-luka yang dideritanya. Sementara itu penyelidikan segera dimulai. Polisi segera mengamankan tempat kejadian dan mengumpulkan informasi lebih lanjut dari saksi-saksi. Beruntung seorang saksi sempat melihat pelaku melarikan diri dari lokasi kejadian dan memberikan petunjuk penting. Polisi mulai mengaitkan kejadian ini dengan laporan yang diajukan oleh Suzuki beberapa jam sebelumnya. Mereka mengidentifikasi pelaku sebagai Charles Thomas Ikenaga, pria yang selama ini menjadi ancaman bagi Suzuki. Beberapa jam setelah penyerangan terhadap Suzuki, polisi segera memperkuat penyelidikan. Berbekal laporan saksi yang melihat pelaku melarikan diri dan informasi dari laporan Suzuki sebelumnya, polisi cepat mengidentifikasi pelaku, Charles Thomas Ikenaga. Penyelidikan menemukan jejak-jejak penting yang ditinggalkan Charles. Polisi melacak keberadaannya lewat rekaman kamera pengawas di sekitar lokasi kejadian. Mereka juga menggali latar belakang Charles yang ternyata memiliki riwayat pelaku tidak stabil dan obsesif terhadap orang yang ia anggap dekat. Laporan ancaman yang dikirim Charles ke Suzuki menjadi bukti penting dalam penyelidikan. Pada tanggal 8 Oktober, hanya 1,5 jam setelah kejadian, polisi akhirnya menemukan persembunyian Charles di sebuah rumah kecil. Tanpa perlawanan, Charles ditangkap dan mengakui tindakannya. Ia mengaku marah karena hubungan yang ia anggap sebagai cinta berakhir dan serangan tersebut adalah bentuk pembalasan dendam. Saat Charles ditangkap, wajahnya tampak kosong, tidak menunjukkan penyesalan. Polisi yang mengelilinginya merasa gemetar seakan mereka masih tidak bisa sepenuhnya menerima kenyataan. Hanya beberapa jam sebelumnya, mereka berharap bisa mencegah ini semua. Namun meski Charles sudah tertangkap, ada satu hal yang belum terungkap. Bagaimana Charles tahu dengan tepat kapan Suzuki pulang? Semua ini tetap menjadi teka-teki yang belum terpecahkan dan proses investigasi akan mengungkap kenyataan yang jauh lebih mengejutkan. Ternyata Charles berada lebih dekat dari yang siapapun bayangkan, termasuk Suzuki sendiri. Di manakah Charles hari itu? Bisakah kamu menebak apa yang sebenarnya terjadi di hari itu? Polisi pun segera membawa Charles ke kantor untuk dilakukan investigasi lanjutan. Dari penyelidikan ini serta bukti-bukti yang telah dikumpulkan, akhirnya terungkap apa yang sebenarnya terjadi di hari naas itu. Peristiwa tersebut ternyata bermula beberapa hari sebelumnya. Setelah 4 hari terus dibuntuti oleh Charles, Suzuki memberanikan diri berbicara dengan guru dan kepala sekolahnya untuk meminta nasihat. Ia mengaku merasa takut untuk berjalan pulang karena Charles tampak semakin marah dan perilakunya mulai mengkhawatirkan. Mendengar keluhannya, pihak sekolah segera menghubungi polisi setempat. Suzuki disarankan untuk menelepon atau langsung datang ke kantor polisi Mitaka. Beberapa hari kemudian, tepatnya pada pagi hari tanggal 8 Oktober pukul 9, Suzuki bersama kedua orang tuanya mendatangi kantor polisi Mitaka.
Mereka ingin melaporkan Charles dan mencari tahu bagaimana cara agar Suzuki bisa mendapatkan perlindungan dari tindakan penguntitan yang ia alami. Namun menurut hukum penguntitan di Jepang saat itu, langkah pertama yang dapat dilakukan oleh polisi hanyalah memberikan peringatan lisan kepada pelaku. Jika penguntit terus berlanjut setelah peringatan lisan, barulah polisi dapat mengeluarkan peringatan tertulis. Dalam pertemuan tersebut, polisi juga meminta bukti-bukti seperti salinan pesan teks dan email yang dikirim Charles kepada Suzuki untuk membantu pengajuan resmi. Suzuki pun memberikan nomor telepon Charles yang ia blokir. Sayangnya, Suzuki tidak mengetahui bahwa nomor yang ia blokir ternyata bukan nomor asli milik Charles, melainkan milik temannya. Karena ponsel itu sudah tidak lagi digunakan, upaya polisi untuk menghubungi Charles pun gagal. Mereka mencoba menelepon beberapa kali dan meninggalkan pesan, namun tidak ada tanggapan. Ditambah lagi karena Charles tidak memiliki alamat tinggal tetap di Tokyo, keberadaannya sulit dilacak. Kemudian nantinya diketahui saat Suzuki dan keluarganya sedang keluar rumah pada siang hari pada tanggal 8 Oktober, Charles datang diam-diam ke rumah mereka. Ia naik ke lantai 2 dan menemukan sebuah jendela yang tidak terkunci. Tanpa sepengetahuan siapapun, ia masuk ke dalam rumah, lalu turun ke lantai 1 dan bersembunyi di dalam lemari menunggu Suzuki pulang. Sekitar pukul 16:30 sore, Suzuki tiba di rumah. Beberapa saat setelah masuk, ia menerima telepon dari polisi yang sebelumnya telah ia temui untuk memastikan bahwa ia sampai dengan selamat. Tanpa ia sadari, Charles diam-diam mendengar percakapan itu dari dalam lemari. Begitu Suzuki menutup telepon, Charles keluar dari tempat persembunyiannya dan langsung menyerangnya dengan benda tajam. Suzuki berusaha keras menyelamatkan diri. Ia terluka di bagian perut dan lengan, namun berhasil keluar rumah untuk mencari pertolongan. Saat berada di luar, Charles kembali mengejarnya hingga Suzuki terjatuh dan tidak bisa melanjutkan pelariannya. Seorang warga yang sedang berjalan bersama anjingnya melihat kejadian itu. Ia langsung memanggil bantuan setelah melihat Suzuki dalam keadaan terluka serius di tepi jalan. Polisi segera tiba di tempat kejadian dan membawa Suzuki ke rumah sakit secepat mungkin. Namun karena luka yang sangat parah, nyawanya tidak bisa diselamatkan. Pada 29 Oktober 2013, Charles didakwa atas beberapa pelanggaran serius termasuk penghilangan nyawa, membawa benda berbahaya tanpa izin, dan memasuki rumah Suzuki tanpa seizin pemiliknya. Sidang berlangsung pada Juli 2014 di Pengadilan Distrik Tokyo, di mana Charles mengakui perbuatannya. Pembelanya meminta hukuman lebih ringan dengan alasan masa kecil yang penuh tekanan. Namun jaksa menuntut hukuman maksimal karena tindakannya yang sangat kejam dan tidak menunjukkan penyesalan. Ibu Suzuki menyampaikan rasa kehilangan yang mendalam dan berharap kejadian ini tidak terulang pada keluarga lain. Hakim menegaskan bahwa meskipun Charles memiliki masa lalu yang sulit, itu tidak bisa menjadi pembenaran untuk tindakan kejamnya. Penyebaran gambar pribadi Suzuki juga dianggap sebagai perbuatan yang sangat menyakitkan. Pada 1 Agustus 2014, Charles dijatuhi hukuman 22 tahun penjara. Setelah banding ditolak, kasus ini memicu perubahan hukum di Jepang dengan diberlakukannya Undang-Undang Pencegahan Penyebaran Gambar Pribadi tanpa izin pada 19 November 2014. Kisah ini mengingatkan kita bahwa kekerasan dalam bentuk apapun tidak bisa diterima. Ketika seseorang merasa tidak aman atau takut, kita harus mendengarkan dan memberikan dukungan. Perubahan hukum ini adalah salah satu langkah penting untuk melindungi kita semua dari tindakan yang merugikan secara emosional dan sosial. Jika kamu atau seseorang yang kamu kenal berada dalam situasi yang membuat takut atau tidak aman, jangan ragu untuk mencari bantuan. Kamu tidak sendirian. Tinggalkan juga komentarmu di bawah ya, apa yang kamu pelajari dari kisah ini. Jangan lupa untuk like dan bagikan video ini kepada teman-temanmu. Mungkin saja video ini bisa memberikan kesadaran bagi orang lain. Jika kamu belum subscribe, pastikan untuk melakukannya dan nyalakan notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video selanjutnya. Bersama-sama kita bisa menciptakan dunia yang lebih aman dan peduli untuk semua.